Yuk, jumpa lagi dengan saya Muhammad Hilman di channel Muhammad Hilman, channel yang akan membantu kalian dalam belajar matematika, fisika, kimia dengan cara membahas konsepnya, membahas soalnya, kemudian ada trik cepatnya. Di video kali ini saya coba akan membahas menghitung jarak dua garis bersilangan ya. Nah, di sini ada kubus yang panjang rusuknya 8 cm. Tentukan panjang proyeksi DE pada bidang BDHF. BDHF itu bidang diagonal kubus ya. DE itu adalah diagonal sisi kiri ya pada kubus ya. Bagaimana proyeksi antara bagaimana panjang proyeksi diagonal sisi pada bidang diagonal BDHF. Nah, kalau kalian ingin tahu pembahasannya, ya simak baik-baik pembahasannya. Tapi sebelum saya bahas soal ini, silakan kalian subscribe, kemudian aktifkan notifikasi loncengnya sebagai bentuk dukungan kalian terhadap channel ini agar channel ini terus berkembang, membantu siswa dalam belajar matematika, fisika, kimia dengan membahas materi dengan menggunakan konsep dasar dan juga trik cepatnya. Oke, kita mulai saja pembahasannya. Panjang proyeksi DE ini kalau kita hubungkan ya D ke E. Nah, D ke E ini adalah diagonal sisi kubus. Kemudian BDHF tabungkan HF. Nah, bagaimana cara memproyeksikan garis terhadap bidang? Nah, ambil aja dua titik pada garis tersebut yaitu E dan D. Nah, pindahkan E dan D ke bidangnya. Nah, ini proyeksikannya secara tegak lurus ya. Nah, ini nanti pindahkan ke sini nih E-nya. Nah, ini pasti tegak lurus ya karena ini tuh setengahnya diagonal pada persegi. Nah, diagonal pada persegi itu berpotongan tegak lurus. Makanya ini setengahnya diagonal ini berpotongan tegak lurus dengan HF ya. Nah, jadi ini 90 derajat. Ini juga sama 90 derajat. Anggaplah ini E aksen gitu ya. Kemudian kalau kita lihat D sudah ada di bidang BDHF. Jadi titik proyeksinya berhimpit dengan titik aslinya ya. Jadi D aksen. Jadi kalau kita hubungkan dua titik hasil proyeksinya, nanti akan didapat garis hasil proyeksinya yaitu E aksen D aksen. Nah, ini ya. Nah, pertanyaannya berapa sih panjang E aksen D aksennya ya. Nah, jadi ini berapa sih panjang E aksen D aksen ya, yang jadi pertanyaan. Ya, kita bisa menggunakan segitiga siku-siku DH E aksen ya. DH E aksen. Nanti kalau digambarkan DH E aksen ini tegak lurus di H ya. Nah, kira-kira gini. Ini tegak lurusnya di H. Ini E aksen, yang ini adalah D. Ya. HE aksen maksudnya HE aksen ini setengahnya diagonal sisi. Jadi HE aksen setengahnya diagonal sisi sama aja setengah kali R akar 2. R-nya adalah 8. Jadi setengah kali 8 akar 2 jadi 4 akar 2. Tulis di sini panjangnya adalah 4 akar 2. Kemudian HD-nya adalah rusuknya adalah 8. Maka D aksen ya, D aksen E aksen atau D aksen boleh ya, bisa menggunakan rumus Pitagoras.
rumus Pitagoras ya. Ini sama aja menentukan sisi miring ya pada segitiga siku-siku ya, siku-siku DHE aksen. Rumusnya gimana? Ya sini aja deh, coba dipindahin. DE aksen sama dengan D aksen E aksen. Nah, mencari miring caranya ditambah. Mana tambah mana, HD kuadrat ditambah dengan H E aksen. Maka HD kuadrat 8 kuadrat ditambah dengan 4 akar 2 kuadrat ya. Nah, ini 4 akar 2 kuadrat. Nah, gitu ya. Ini 8 kuadrat adalah 64 ditambah 4 kuadrat 16 akar 2 kuadrat 2. Jadi ini 64 ditambah 16 kali 2 32. 64 tambah 32 96, akar 96 sama aja 16 kali 6. Akar 16 adalah 4. Jadi jawabannya adalah 4 akar 6 ya. 4 akar 6 cm. Nah, seperti itu ya pembahasannya. Nah, sebenarnya ini ada trik cepatnya ya. Oke, bagi kalian yang ingin tahu trik cepatnya, simak baik-baik trik cepatnya. Oke, kita coba menurunkan dulu trik cepatnya ya. Ternyata kan yang di soal ini yang ditanya adalah sisi miring yang dibentuk oleh segitiga, yang dibentuk oleh sisi miring yang ada pada segitiga siku-siku, yang sisi siku-sikunya dibentuk oleh rusuk dan setengahnya diagonal sisi gitu ya. Kalau keadaannya begini, sisi siku-sikunya rusuk dan setengah diagonal sisi. Nah, ini bisa kita cari bentuk sederhananya ya, bentuk sederhana dari dari menghitung sisi miring yang kedua panjang sisi siku-sikunya yang dibentuk oleh rusuk dan setengah diagonal sisi. Ini tinggal gini aja nih, karena yang ditanya sisi miring caranya ditambah ya. Ini alasnya adalah setengah rusuk akar ya, setengah rusuk akar 2 maksudnya. Nah, setengah rusuk akar 2 dikuadratkan ditambah rusuk yang menjadi dikuadratkan 1/4 R dikuadratkan R kuadrat akar kuadratkan 2 di R kuadrat. Ini nanti tinggal disederhanakan 2 bagi 1, 4 bagi 2 adalah 2. Jadi setengah R kuadrat ditambah dengan R kuadrat. Setengah R kuadrat kan sama aja 2/2 R kuadrat ya. Karena 2 bagi 2 1 kali R kuadrat akan jadi R kuadrat. Ini akan menjadi 3/2 R kuadrat. Akar dari R kuadrat R, akar dari 3 akar 3 per akar dari 2 akar 2. Rasionalkan aja ya, dikali akar yang sama dengan penyebut atau bawahnya ya. Kalau bawahnya akar 2 berarti kali akar 2 per akar 2. Ini akan menjadi R akar 2 kali akar 2 jadi 2, akar 3 kali akar 2 jadi akar 6. Nah, jadi rumus cepatnya atau trik cepatnya adalah menentukan sisi miring yang dibentuk oleh yang ada pada segitiga yang dibentuk oleh alas dan tingginya yaitu rusuk dan setengah diagonal sisi. Maka menentukan D aksen E aksennya itu sama dengan rusuk per 2 akar 6. Nah, ini rumus cepatnya ya. Nah, kalau kalian menggunakan rumus ini ya, itu tidak sampai 3 detik ya, tidak sampai 3 detik untuk menyelesaikan soal ini. Jadi kurang dari 3 detik. Iya, kenapa? Karena kalau kita lihat kan rusuknya sudah jelas ya. Panjang rusuknya tadi kalau kita lihat 8 ya. Jadi 8/2 akar 6. 8 bagi 2 berapa? 4. Jadi 4 akar 6. Selesai. Nggak sampai 3 detik ya menyelesaikan soal ini kalau kalian hafal rumus cepatnya atau trik cepatnya. Oke, bagi kalian yang suka dengan video kali ini, suka dengan konsep pembahasannya atau konsep dasarnya, dan juga suka dengan trik cepatnya, silakan kalian
like, kemudian share ke teman kalian yang membutuhkan. Jangan lupa subscribe, kemudian aktifkan notifikasi loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Oke, sampai sini saja pembahasannya. Selamat belajar dan sampai jumpa di video selanjutnya.